Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas soal nomor 1 Olimpiade. Nah, perhatikan soalnya. Pada soal nomor 1, di situ bisa kita lihat umur Komang lebih tua 5 tahun dari Rahmat. Rahmat usianya lebih muda 6 tahun dari Robert. Jika Komang adalah K dan Rahmat adalah R, bisa ditulis K sama dengan R plus 5 tahun, karena K lebih tua 5 tahun. Dan jika Rahmat adalah R dan Robert adalah O, bisa juga kita tulis R sama dengan O dikurangi 6 tahun, karena Rahmat lebih muda 6 tahun daripada Robert. Lebih tua plus, kalau lebih muda berarti minus. Pertanyaannya adalah, berapakah umur Komang? Atau berapakah K? Diketahui Robert adalah 20 tahun. Jadi O diganti menjadi 20. Maka kita bisa peroleh R sama dengan 20 dikurangi 6, 14. Betul. Jika R-nya adalah 14, maka kita bisa menjawab K. K atau Komang sama dengan 14 ditambah dengan 5. Oke, jawabannya adalah 19 tahun. Jadi umur Komang adalah 19 tahun. Don't forget, follow me and give me heart. Bye. Bisa dibagi dengan 5, sisa 1. Tetapi ketika dibagi dengan 6, sisanya adalah 0. Padahal kita mau cari nih yang bersisa 2. Nah, kita tulis dulu semuanya. Angka yang ketika dibagi 5, sisanya 1. Tetapi harus bilangan genap. Karena kemarin kuncinya, cluenya adalah bilangan genap. Ya. 11 bisa sih sisanya 1, tetapi 11 itu ganjil. Ada 6, 16 ketika dibagi 5 sisa 1, tetapi ketika bagi 6 sisanya 4. 26 ketika dibagi 6 sisanya adalah 2. Nah, ini yang kita mau ambil. Dibagi 6 harus bersisa 2. Angkanya adalah bisa jadi 26. Tetapi bisa jadi angka lain lagi loh yang lebih besar. Ya, perhatikan dari 26 dibagi 6 sisanya 2, tapi ada angka lagi yang dibagi dengan 6 sisanya 2, yaitu 56. Jarak dari 26 sampai 56 itu adalah 30. Ya, perhatikan. Jadi kita tulis lagi angkanya per 30. 26 56 tambah lagi 30. Jadi berapa? Tambah lagi 30 jadi 86, tambah lagi 30, 116
dan seterusnya. Oke, kita tulis semua terus. Kemudian kita lihat clue yang ketiga. Clue pertama dibagi 5 sisa 1, dibagi 6 sisa 2, maka kita dapat clue yang pertama adalah bilangannya genap. Ya. Clue yang kedua adalah ketika dibagi 6 sisanya 2, yaitu bisa jadi 26, bisa jadi 56. Nah, jarak dari 26 ke 56 adalah 30. Berarti kita tulis 26, 56, 86, 116, 146 dan seterusnya. 26 ketika dibagi dengan 8 harus bersisa 4. Mana yang bersisa 4? Oke. Ternyata 26 dibagi 8 sisanya 2. 56 dibagi 8 sisa 0. Yang sisa 4 mana? 116 dibagi dengan dibagi dengan 8 sisanya adalah 4. Nah, ini ditulis terus, sisa 6, sisa 4, sisa 2, sisa 0. Nanti 206 itu sisanya adalah 2, dan 236 itu bersisa 4. Jadi kita ambil yang sisanya 4 itu 116 menuju 236. Selisihnya berapa ini? 236 dikurangi 116. Yes, betul, 120. Selisihnya harus 120 sekarang. Ya. Clue yang ketiga, selisih angkanya harus 120. Dimulai dari angka 116. Kemudian 236, kemudian 356 dan seterusnya. Oke. Nah, penentuan terakhir. Ketika dibagi 9, sisanya 2. Apakah kemarin ada yang komen atau bertanya, lah 9 itu kan negatif, kenapa sisanya positif? Nah, inilah kunci terakhirnya. Berarti angka itu akan berhenti di angka pembagian 9, ya. Karena kita tahu 9 itu adalah 3 kali 3, betul enggak? 3 itu negatif, nanti sisanya negatif. 3 lagi negatif, sisanya negatif. Jadi negatif dikali negatif ketemunya positif sisanya. Ya, oke. Kita cek. 116, 236 dan 356. Ya, dari 3 angka ini yang sisanya 2 yang mana nih? Gitu. Kita coba ya. Oh, kita tambah lagi 476. Ya, kita cek. 116 dibagi dengan 9. Ketemunya adalah sisa 8. 236 dibagi dengan 9. Ketemunya adalah sisa 2. Betul? Ya. 356 dibagi dengan 9. Sisanya berapa lagi nih? Oh, sisanya adalah 5. Dan seterusnya. Tetapi kita sudah dapat satu angka, yaitu 236. Yang sisanya adalah 2. Karena kita hanya butuh dibagi 9, sisanya 2. Oke, berarti kita sudah ketemu nih angkanya 236. Pertanyaan terakhirnya adalah 236 ketika dibagi dengan 7 sisanya berapa, gitu ya. Kita cek dulu. 236 dibagi 5 ketemunya adalah 47 dengan sisa 1, betul? Yes, betul, sisanya 1. 236 kita bagi 6 ketemunya berapa? Oke, ketemunya adalah 39 dengan sisa 2. Ya, 39 dengan sisa 2. Dibagi 8. Ketemunya berapa? Nah, itu nanti bisa dicari dan semuanya sudah betul. 236 dibagi 7. Nah, sekarang pertanyaan adalah 236 bagi 7. Sisanya berapa? Oke, sisanya apakah 1? Salah.
236 dibagi 7 sisanya adalah 5 ya, sisa 5. Kalau tidak percaya bisa dihitung sendiri menggunakan kalkulator boleh ya. 236 nanti hasilnya berapa, sisanya adalah 5. Oke, terima kasih untuk hari ini. 33 sisa 5 ya. Jangan lupa follow me. Perhatikan nomor 3. Utusan anggota pramuka itu ada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan seluruhnya ada 108. Ya, di situ kelas 4-nya 30 orang, kelas 5 36 orang, dan kelas 6-nya ada 42 orang. Untuk baris per baris, maka akan dibentuk dan dibagi dalam beberapa kelompok. Ingat-ingat, dibagi. Dibagi berarti kita mau cari faktor persekutuan terbesar. Dan yang ditanya adalah ada berapa banyak anggota untuk setiap satu kelompok. Kelas 4 ada 30, kelas 5 ada 36, dan kelas 6 ada 42. Kita mau cari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Faktor adalah pembagi. Berapakah angka yang bisa membagi 30, 36, dan 42? Oke, mari kita cari. Oke, angka tersebut bisa dibagi dengan 2. Betul. 30 dibagi 2 adalah 15. 36 dibagi dengan 2 adalah 18. Dan 42 dibagi 2 adalah 21. 15, 18, 21 bisa dibagi lagi dengan angka 3. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. 21 dibagi 3, 7. Kesimpulannya adalah FPB-nya 2 dikali dengan 3. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 6. Jadi ada 6 kelompok. Bukan 6 ya jawabannya. Karena pertanyaannya adalah dalam satu kelompok itu ada berapa anggota. Nah, dalam satu kelompok itu ada 5 anak kelas 4, 6 anak kelas 5, dan 7 anak kelas 6. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 tambah 6 tambah 7. Ingat-ingat, anggota tiap kelompok. Ya, soalnya perhatikan. Nah, 5 tambah 6 tambah 7. Berapakah itu? Ya, betul. 18. Jadi jawabannya ada 18 orang.
terus belajar ya. Jangan lupa follow and tonton terus. Kali ini adalah yang nomor 4, soal KSN SD. Nah, dalam sebuah pembagian ada yang namanya M. M itu adalah hasil dari pembagian, dan N itu adalah sisa dari sebuah pembagian. Jika 432 dibagi dengan 201, maka hasilnya adalah 2. Betul, 2. Oke, 2 kali 201 adalah 402. Jadi sisanya berapa? Kalau kita mau cari sisa bagaimana sih? 432 dikurangi dengan 402. 432 dikurangi 402. Hasilnya berapa? Sudah bisa menjawabnya? Apakah 25 itu betul? Ya, kalian pasti bisa. Kan ini hanya pengurangan. Ya, jadi 25 itu salah. Yang benar adalah 30. Ya. Nah, kalau permintaannya adalah himpunan M, N, maka buatlah himpunan 2,30 tutup kurung. Ya, tonton terus channel Mr. Po ya. Bye bye. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Mr. Po. Easy, yes, very easy. Oke, hari ini kita mau bahas soal KSN untuk SD, soal matematika KSN yang nomor 5. Oke, a swimming pool full of water. Jadi di situ ada kolam renang yang terisi penuh dengan air. Then can empty with pump C in 1 hour. Jadi dia bisa habis airnya jika menggunakan satu pompa dalam waktu 1 jam. Tapi 1 jam itu terasa sangat lama menurut saya. Jadi saya mau ganti pompa yang lain. And then it can be empty with pump B in 30 minutes. Oke, saya menggunakan pompa air yang B, itu bisa habis airnya 30 menit. Tapi 30 menit terasa sangat lama juga. So saya gabungkan pompa C and pompa B, saya gabungkan jadi satu. And then apa yang terjadi? Ya, pasti airnya cepat habis. Jadi pompa mana yang paling cepat sebenarnya? Ya, atau pompa mana yang paling besar ini? Pompa C atau pompa B? Ya, betul. Pompa B, karena 30 menit habis. Tapi kalau kita gabungkan jadi satu, kira-kira semakin cepat habis airnya atau semakin lama habisnya air? Ya, betul, semakin cepat. Enggak 30 menit lagi, tetapi lebih cepat dari 30 menit, atau waktunya lebih kurang dari 30 menit. So, jawaban 90 menit apakah betul? Ya, salah. Pasti itu sangat salah. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. Oke, mari kita mulai dengan perhitungannya. Ya, pompa yang C itu waktunya 1 jam. So, kita samakan dulu persepsi kita gunakan dalam menit. 1 hour equals to 16 minute. Ya. So 1 jam itu sama dengan 60 menit. And then we make 1 pump C. So jadi kita hanya menggunakan satu pompa C aja, itu 60 menit.
jadi 1/60 menit. Dan kita menggunakan pompa yang B itu 30 menit. Kalau kita menggunakan satu pompa yang B, so B per 30 menit ya. Kita mau gabungkan pompa yang C dan pompa yang B, kita gabungkan jadi satu. So C per 60 menit ditambah lagi dengan pompa yang B per 30 menit. Oke, pompa C nya tadi ada 1, jadi 1/60 ditambah pompa yang B cuman ada 1 ya pompanya, jadi 1/30. 1/60 ditambah 1/30. So bagaimana penyelesaiannya? Yes ya, kita harus samakan denominatornya. Denominatornya adalah 60 sama 30. Jadi kita samakan penyebutnya ya, penyebutnya denominatornya menjadi 60 atau KPK dari 60 dan 30, kelipatan terkecilnya /60 ya. Kalau penyebutnya menjadi 60, so 1/60 berubah menjadi tetap 1/60. 1/30 berubah menjadi ya, karena 30 yang di bawah dikalikan 2, maka 1 yang di atasnya juga dikalikan 2, jadi 2/60. Oke, kalian pasti sudah menguasai pelajaran tentang bilangan pecahan ya. Persamaan bilangan pecahan 1/30 equals to 2/16 ya. 2/60 equals to 1/30. Jadi 1/30 sama juga dengan 2/60. Oke, 1/60 ditambah 2/60 sama dengan yes 3/60. Tetapi harus kita sederhanakan menjadi 1/20. Oke, so that A plus B per berapa saya tidak tahu, ternyata sudah diketemukan, yaitu A plus B nya menjadi 1/20. Jadi 20 itu adalah kuncinya, yaitu waktu yang digunakan untuk menghabiskan air di kolam renang itu adalah 20 menit. Thank you for watching. Don't forget, follow me. Bye bye.